Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dianindra Dewi Melani Putri dengan NIM 2200003021 Program Studi PBSI Kampus Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang folklore dari sastra lama. Oke, kita langsung masuk saja pada materi. Folklore adalah bagian dari kebudayaan suatu masyarakat yang tersebar dan diwariskan secara turun-temurun. Nah, folklore dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah adat istiadat tradisional dan cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun tetapi tidak dibukukan. Selanjutnya, yaitu pengertian folklore secara bahasa. Kata folklore berasal dari bahasa Inggris, yaitu folklore. Dari dua kata dasar tersebut, yaitu folk, yang berarti sekelompok orang dengan karakteristik tertentu seperti budaya dan fisik yang menjadi ciri kelompok lain. Sedangkan lore adalah budaya yang telah ditransmisikan secara lisan atau lisan. Nah, menurut Alan Dundes, folk adalah sekelompok orang yang memiliki ciri-ciri pengenal fisik, sosial, dan kebudayaan, sedangkan lore adalah tradisi folk, yaitu sebagian kebudayaannya yang diwariskan secara turun-temurun secara lisan atau melalui suatu contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat atau mnemonic device. Nah, folklore merupakan budaya kolektif yang diturunkan dari generasi ke generasi, baik itu dalam bentuk laporan maupun data. Nah, folklore ini identik dengan tradisi dan seni yang berkembang di zaman sejarah dan telah diintegrasikan ke dalam kehidupan manusia. Section berikutnya yaitu pengertian folklore menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Taylor, folklore adalah bahan-bahan yang diwariskan dari tradisi melalui kata-kata dari mulut ke mulut maupun praktik adat istiadat. Selanjutnya menurut Dominikus Rato, folklore adalah kepercayaan, legenda, dan adat suatu bangsa yang sudah sejak lama diwariskan turun-temurun baik secara lisan maupun tertulis. Sedangkan menurut Robi Wibowo, folklore adalah bagian dari kebudayaan yang penyebarannya melalui tutur kata atau lisan. Selanjutnya, menurut Dr. Anda Nurhayati Harahat, folklore adalah suatu ilmu yang kajiannya adalah mitologi, legenda, asal-usul, cerita belibet lara, dongeng, takhayul, teka-teki, dan cerita tradisional, dan upacara yang mengiringi kelahiran, perkawinan, dan kematian. Sedangkan menurut James, folklore adalah sebagian kebudayaan suatu kolektif yang tersebar dan diwariskan turun-temurun di antara kolektif macam apapun secara tradisional dalam versi yang berbeda, namun sesuai dengan perkembangan alam pemikiran penutur cerita tersebut, baik lisan maupun dengan gerak isyarat. Nah, kalau menurut Dana Jaya atau Dana Jaja, folklore adalah sebagian kebudayaan suatu kolektif yang tersebar dan diwariskan turun-temurun dalam versi yang berbeda. Sedangkan menurut Edward Jamaris, folklore adalah salah satu cabang antropologi yang meneliti kebudayaan tradisional yang pada umumnya disampaikan secara lisan dan hidup di kalangan rakyat secara turun-temurun.
Selanjutnya masuk pada bagian ciri-ciri folklore. Sebenarnya banyak ciri-ciri folklore yang ketika saya menerapkan mengulik materi ini, namun saya hanya mengambil secara garis besarnya saja. Pertama, ciri-ciri folklore yang pertama yaitu penyebaran folklore dilakukan secara lisan. Yang kedua, folklore bersifat tradisional, memiliki banyak versi dan variasi, dan pencipta folklore bersifat anonim atau tidak diketahui siapa yang menciptakan folklore tersebut. Dan yang terakhir, bentuknya klise dalam susunannya. Selanjutnya masuk pada jenis folklore, yaitu ada 3, ada folklore lisan, folklore sebagian lisan, dan folklore bukan lisan. Yang pertama, folklore lisan. Folklore jenis ini dikenal juga sebagai fakta mental atau mentifact yang meliputi sebagai berikut diantaranya: bahasa rakyat seperti logat bahasa atau dialek, slang bahasa tabu, bahasa ibu, dan otomatis. Yang kedua, ungkapan tradisional seperti peribahasa dan sindiran. Yang ketiga, ada pertanyaan tradisional yang dikenal sebagai teka-teki. Yang keempat, ada sajak dan puisi rakyat seperti pantun dan syair. Yang kelima, ada cerita prosa rakyat yang dapat dibagi ke dalam 3 golongan besar, yaitu mit, legenda, dan dongeng, seperti Malin Kundang dari Sumatera Barat, Sangkuriang dari Jawa Barat, Roro Jonggrang dari Jawa Tengah, dan Jayapana dari Layonsari dari Bali. Dan yang keenam, ada nyanyian rakyat seperti Jali-Jali dari Betawi. Folklore lisan diartikan sebagai folklore yang bentuknya memang murni lisan. Selanjutnya ada folklore sebagian lisan. Folklore sebagian lisan diartikan sebagai folklore yang bentuknya merupakan campuran unsur lisan dan bukan lisan. Folklore sebagian lisan dikenal juga sebagai fakta sosial yang meliputi diantaranya kepercayaan dan takhayul, permainan dan hiburan rakyat setempat, teater rakyat seperti lenong, ketoprak, dan ludruk. Dan yang keempat, ada tari rakyat seperti tayuban, doger, jaran kepang, dan nyibing ronggeng. Yang kelima, ada adat kebiasaan seperti pesta selamatan dan khitanan. Yang keenam, ada upacara tradisional seperti tingkeban, turun tanah, dan temu manten. Yang ketujuh, ada pesta rakyat tradisional seperti bersih desa dan merawat. Selanjutnya ada folklore bukan lisan. Diartikan sebagai folklore yang bentuknya bukan lisan, walaupun cara pembuatannya diajarkan secara lisan. Bentuk dari jenis folklore ini secara garis besar ada 2, yakni material dan bukan material. Material diantaranya arsitektur rakyat, kerajinan tangan, makanan dan minuman, serta obat-obatan tradisional. Sebaliknya, yang bukan material diantaranya ada gerak isyarat tradisional, bunyi isyarat untuk komunikasi rakyat, dan musik rakyat. Arsitektur bangunan rumah tradisional seperti joglo di Jawa Tengah, rumah gadang di Minangkabau, rumah betang di Kalimantan, dan Honai di Papua. Contohnya ada seperti yang saya paparkan tadi, ada seni kerajinan tangan tradisional, pakaian tradisional, obat-obatan rakyat, alat-alat musik tradisional, peralatan dan senjata yang khas tradisional, serta makanan dan minuman khas dari daerah masing-masing. Masuk pada bagian selanjutnya, yaitu fungsi folklore. Ada 4,
Yang pertama yaitu sebagai sistem proyeksi, sebagai sarana untuk mencerminkan imajinasi kolektif atau angan-angan kolektif. Yang kedua, sebagai sarana untuk meratifikasi lembaga dan institusi budaya. Nah, fungsinya tuh sebagai alat pengesahan pranata-pranata dan lembaga-lembaga kebudayaan. Nah, yang keempat, sebagai alat pendidikan untuk anak-anak. Nah, selanjutnya, sebagai instrumen kekuatan dan kontrol sehingga norma-norma masyarakat selalu dihormati oleh anggota kolektif mereka. Nah, selanjutnya masuk pada bagian contoh folklore. Di antara yang pertama yaitu ada pantun. Pantun bentuknya terdiri dari 4 baris. Kedua baris pertama memuat perumpamaan atau ibarat atau ucapan yang tidak bermakna yang fungsinya sebagai penyelaras irama. Nah, bagian ini sering juga disebut sampiran. Sedangkan baris kedua akhir merupakan isi atau pesan yang mungkin di dalamnya berisi nasihat, berisi kerinduan, sindiran, teka-teki, ataupun guyonan. Contohnya, minum cincau di siang bolong, rasanya segar sekali. Jangan pernah menjadi orang sombong agar jauh dari penyakit hati. Oke, ini itu contohnya. Selanjutnya ada mantra. Mantra adalah puisi yang berupa gubahan bahasa yang diserapi oleh kepercayaan akan dunia gaib. Mantra itu timbul dari suatu hasil imajinasi atas dasar kepercayaan animisme. Contohnya nih seperti sihir lontar pinang lontar terletak di ujung bumi. Setan buta, jembalang buta, aku sapa tidak berbunyi. Saya sebenarnya tidak tahu bagaimana cara bunyi mantra itu seperti apa, cuma saya hanya bisa seperti itu saja. Selanjutnya ada gurindam. Gurindam atau yang sering disebut sebagai sajak peribahasa adalah bentuk sastra klasik yang terdiri dari 2 baris yang saling berirama. Baris pertama umumnya berupa sebab atau hukum atau pendirian, sedangkan baris kedua merupakan jawaban atau dugaan sebagai akibat dari isi pada baris pertama. Contohnya nih, seperti barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah artinya boleh berkat. Kalau yang kedua, barang siapa berbuat fitnah, ibarat dirinya menentang pan. Seperti itu. Selanjutnya ada peribahasa. Peribahasa adalah kalimat atau kelompok perkataan yang tetap susunannya dan biasanya mengiaskan suatu maksud tertentu. Dalam khasanah sastra Melayu klasik, peribahasa merupakan salah satu jenis karya sastra yang masih dapat dijumpai dalam kehidupan masyarakat sekarang atau saat ini. Contohnya nih, air beriak tanda tak dalam, artinya orang yang banyak cakap karena sombong dan lain-lain. Yang kedua, bagai air di daun talas, artinya tidak punya pendirian atau selalu berubah-ubah. Selanjutnya, bagai air dengan minyak, yang artinya 2 orang yang tidak mau bersatu. Selanjutnya ada air susu dibalas air tuba, yang artinya kebaikan yang dibalas dengan kejahatan. Selanjutnya ada teka-teki. Teka-teki adalah cerita pendek yang menuntut adanya jawaban atas maksud dari cerita itu. Dalam penyusunan teka-teki haruslah memperhatikan seni bahasanya. Sedangkan yang perlu ditonjolkan dalam hal ini adalah kemampuan si penjawab atau penebak itu dalam memahami bahasa kias ataupun ibarat. Contohnya, dari kecil berbaju hijau, sudah besar baju merah.
luarnya surga, dalamnya neraka. Nah, jawabannya adalah cabai. Selanjutnya ada legenda. Legenda adalah cerita rakyat zaman dahulu yang berkaitan dengan peristiwa dan asal-usul terjadinya suatu tempat. Nah, legenda adalah jenis prosa naratif yang dianggap pernah terjadi oleh si pencerita dan pendengarnya. Nah, legenda ini berhubungan dengan asal mula terjadinya suatu benda atau suatu tempat. Contohnya seperti legenda yang sampai saat ini paling terkenal, yaitu ada Malin Kundang, Timun Mas, dan Tangkuban Perahu, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada cerita pelipur lara. Cerita jenis ini disebut pelipur lara sebab memang fungsinya untuk menghibur hati seseorang. Dalam cerita ini dikisahkan tentang hal-hal yang indah-indah, yang penuh fantasi dan impian yang menawan, misalnya seperti tentang kehidupan di istana, keajaiban, senjata yang penuh keramat, putri yang cantik, atau hal-hal lain yang menggambarkan keindahan dan keceriaan. Contohnya seperti hikayat Anggun Citunggal, Si Lumbut Muda, dan hikayat Malin Demam. Yang kedelapan ada cerita jenaka. Cerita jenaka merupakan cerita pendek yang berisi kebodohan atau kejadian seseorang yang mampu menimbulkan senyum atau tawa bagi pembaca atau pendengarnya. Seperti cerita yang mengundang tawa itu. Contohnya seperti Abi Nawas, Musang Berjanggut, dan Si Kabayan. Yang terakhir ada cerita sejarah. Cerita sejarah adalah sebuah cerita yang menceritakan suatu fakta kejadian di masa lalu, dan tentunya cerita sejarah inilah yang menjadikan sesuatu memiliki nilai sejarah. Nah, cerita sejarah ini dibagi menjadi dua, ada fiksi dan non-fiksi. Contoh dari cerita sejarah fiksi adalah tenggelamnya kapal Van der Wijk. Nah, yang non-fiksi ada Bung Karno penyambung lidah rakyat Indonesia. Telah sampai di penghujung materi ini. Bila saya ada salah kata atau salah pengucapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.